sedekahnya tambah banyak, wakafnya tambah banyak ya. Coba uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat. Masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi itu kan gara-gara nggak punya duit. Berarti jangan-jangan nggak punya duitnya kita teh pertolongan dari Allah. Ya, insya Allah. Istri tadi ujiannya misalkan naik gaji, suami juga kadang bisa naik jabatan di WA sama bosnya, one karyawan. Ya. Ada apa tur? Direktur. Ya. Besok kamu saya naikkan ya jabatannya, jadi atasan saya. Gimana ceritanya ya? Perasaan jabatan dia udah paling tinggi, dia bisa naikin orang ke atasnya ya. Insya Allah. Naik jabatan nikmat bukan? Ujian sama. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Nah, udah gitu ya. Karena kalau dibuatnya malah buat dirinya dan yang dipimpinnya tambah jauh dari Allah, rugi lah. Jadi tolak ukurnya yang buat kita tambah dekat sama Allah atau tambah jauh dari Allah ya. Udah sesederhana itu, sambil dijaga niatnya. Udah rugi pisannya. Perasaan udah bangun subuh, perasaan udah bangun sholat malam, perasaan udah keluar uang dari dompetnya, tapi ternyata nggak jadi amal apa-apa di sisi Allah. Nah kalau mau dipikir lagi ya, nanti misalkan ke lampu merah ada yang minta, terus kita kasih, silakan bang, atau bu, atau gimana. Aslinya bukan kitanya yang dermawan, tapi memang Allah sudah tentukan ada rezeki orang itu yang dititipkan di dompet kita. Mau kita tahan kayak gimana, kata Allah nyampe ya. Jauh dulu sebelum kita diciptakan, yang dia pun diciptakan, Allah sudah tentukan akan ada orang itu dan dapat rezeki di hari itu jam segitu, udah Allah tentukan ya. Kita yang cuman jadi jalan, diizinin kecipratan dapat pahalanya untuk bekal, mudah-mudahan Allah ridho dengan rahmatnya memasukkan kita ke surganya Allah ya. Tapi syaratnya satu, ngilang udah, jangan ngaku-ngaku kan dulu kamu saya yang tolong, enggak ya. Ini masjid bagus, dasar anak-anak teh pada bandel, bapak capek tahu ngebangun masjid ini, pahala 5 tahun bangun masjid hilang dah 5 detik. Karena padahal sebelum masjid dan si bapak itu ada, sudah Allah tentukan harus ada masjid itu di situ. Sebagian orang jadi jalan, diizinin nggak kebagian pahalanya? Boleh, asal ngilang. Udah nggak usah ngaku-ngaku. Ini kan dulu semennya dari saya. Enggak lah ya. Bismillah. Dakwah, bismillah. Orang jadi baik karena Allah yang ngubahnya. Orang tidak jadi baik, ya selagi niat kita benar nggak ada ruginya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Udah segitu dulu aja. Lanjutin oleh istri tercinta ya. Fadhal saya. Masih ada waktu enggak? Kalau Bunda jawabannya masih sampai maghrib katanya. Masih ada waktu enggak, Din? Dinda mana? 10 menit. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam dengan penuh semangat Allah ijabah doa-doanya hari ini, hari Jumat, ba'da asar, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi Ustadz MC kita ini membuka dengan pantun. Yunda coba coret-coret tadi, mau balas pantunnya dulu. Mau dengar nggak Bun? Mau. Jalan-jalan ke pasar Petisah. Cakepnya mana Bun? Pergi ke sana bersama keluarga
syurga. Bahagia sekali kami bisa mampir ke Almira Mekah yang penghuninya insya Allah adalah calon penghuni syurga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pengen masuk syurga? Serius pengen? Ada satu amalan penghuni syurga yaitu ikhlas. Apa bun? Ikhlas. Yang tadi Ananda kita berdua bacakan ini adalah jangan menyebut-nyebut sedekah. Ini amalan luar biasa. Bahkan ini tingkatannya kalau kata AA Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dikatakan orang yang tidak bisa ditipu oleh syaitan adalah mereka yang sampai pada tingkatan mukhlis. Apa bun? Mukhlis. Mukhlis itu adalah orang yang sangat ikhlas. Cirinya bagaimana? Dia melakukan dan dia lupakan. Dia sedekah 10 juta, dia lupakan itu sedekahnya, tak pernah dia sebut-sebut sedekahnya. Ini amalan paling tinggi yang bahkan sampai dikatakan setan tidak mampu menipu orang yang mukhlis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku telah menurunkan satu kitab kepadamu Muhammad bilhaq. Isi dari kitab itu adalah kebenaran. Bagi siapa yang merindukan kebenaran, bagi siapa yang mencari kebenaran dalam hidup ini, maka rajinlah membuka Al-Quran. Lagi galau buka Al-Quran, bukan buka status WA teman. Nanti makin galau. Yang adik-adik kita lagi galau bukan nonton drakor, nanti makin galau. Ibu-ibu juga bukan nonton Indosiar, Ikatan Cinta, ya kan? Makin galau. Kalau lagi galau cari kebenaran di dalam Al-Quran bilhaq, karena Al-Quran itu isinya adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwasannya Al-Quran ini adalah sumber kebenaran dari Zat yang Maha Benar, pencipta alam semesta ini, maka Allah minta kepada kita fa'budillah. Apa artinya? Maka sembahlah aku, kata Allah. Ini permintaan siapa? Permintaan Allah. Mukhlishan lahuddin. Mukhlis, sembahlah aku dengan tulus ikhlas. Beribadahlah kepadaku dengan tulus ikhlas, kata Allah. Sekarang begini bunda-bunda sekalian, kita sayang nggak sama suami kita? Kok lemas? Udah menikah semuanya? Kok ada yang pura-pura? Bener nggak ya saya udah nikah ya? Ngelihat kau Denis langsung lupa, udah nikah belum ya? Gitu. Ada teman-teman kuliah Yunda, ada Rima, Masya Allah, ada Fitri, Masya Allah, ada Dinda, Masya Allah, ada Nazla, Masya Allah. Ini Masya Allah berkumpul di tempat yang baik, mudah-mudahan dipersatukan kembali di syurganya kelak insya Allah. Bunda-bunda sekalian, punya suami? Ya, yang belum punya bayangin aja dulu punya. Kalau suami punya permintaan ke kita, kira-kira kita kabulin nggak? Kabulin, karena syariatnya demikian, kecuali terhadap hal-hal yang mensyirikkan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami bilang gini ke kita, "Mah, hari ini boleh nggak menunya nasi goreng?" Jawaban bunda apa? Boleh. Nah sekarang yang minta itu bukan makhluk, tapi yang minta itu adalah pencipta makhluk. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan Allah cuma satu, fa'budillah, sembah aku mukhlishan lahuddin, beribadah kepadaku dengan tulus ikhlas. Artinya apa? Kita semua diminta oleh Allah beramal yang ikhlas, berbuat baik yang ikhlas, senyum yang ikhlas, bekerja yang ikhlas, berdakwah yang ikhlas, jadi pemimpin-pemimpin yang ikhlas, jadi karyawan-karyawan yang ikhlas, jadi donatur-donatur yang ikhlas. Ikhlas itu lakukan, lupakan. Berat bun. Yunda, saya udah ikhlas. Orang kemarin itu saya sedekah 10 juta, saya udah lupain. Nah itu kesebut. Ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas. Ada kata ikhlas tidak di dalam surah Al-Ikhlas? Tidak ada. Jadi kalau kita masih menyebut-nyebut sodakoh kita,
kebaikan kita, pemberian kita itu ciri kalau kita belum jadi pribadi yang ikhlas. Jadi istri apalagi? Rasanya kalau suami berbuat kebaikan 10, dia berbuat kesalahan 1, mana yang kita ingat? Yang mana? Yang 1 mengalahkan 1000, betul nggak Bun? 1000 kebaikan suami, 1 dia buat kita kecewa. Rasanya kata para wanita, hati wanita itu selayaknya piring yang kalau sudah pecah sulit untuk disatukan. Cailah, ya kan Bun? Kita nggak boleh gitu Bun. Dalam kehidupan ini kalau pengen enak, pengen nyaman, kita beribadah semata-mata karena Allah suka. Apa Bun? Suka. Datang ke sini bukan karena paksaan, karena apa? Karena Allah suka, sesederhana itu. Buatin suami sarapan sesederhana, Allah suka. Terhadap pasangan yang menjamu pasangannya, terhadap pasangan yang berbuat baik kepada pasangannya. Seorang anak, walau bagaimanapun orang tuanya, saya banyak belajar ya setelah berumah tangga ini, walau bagaimanapun orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara kita, kita wajib tidak berbuat baik. Wajib. Jangan sampai ada pertanyaan yang mengatakan, Teh Yunda, saya sudah baik tapi dia balas buruk kepada saya. Apakah saya harus membalas buruk? Wah, itu pertanyaannya salah. Ya. Karena tugas manusia itu ngasih. Apa Bun? Ngasih. Coba ulang, tugas manusia ngapain Bun? Ngasih, memberi. Ngasih yang terbaik, memberi yang terbaik. Udah, itu tugas kita. Terus kalau ada orang masih jahatin kita, kita gimana Bun? Kita gimana kalau ada orang masih jahatin kita karena kita udah ngasih banyak sekali? Bagaimana? Hilang. Itu yang tadi kata Ko Denis, hilang saja. Bukan saya. Kalau saya pernah sodako 10 juta itu bukan saya. Itu hanya rezeki anak yatim yang dititipkan di kantong kita. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan sedikit yang dapat disampaikan ini masuk ke relung hati kita, menjadikan kita pribadi yang mukhlis, ikhlas. Ikhlas itu artinya apa Bun? Beribadah semata-mata hanya karena Allah, bukan karena tepuk tangan orang lain, pujian orang lain, kecintaan di mata manusia. Mungkin segitu yang dapat Yunda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, luar biasa Ustadz Denis Lim beserta istri yang sama-sama kita sudah mendengarkan tausiahnya berupa siraman kolbu yang sangat menarik untuk kita sama-sama hayati. Namun pastinya kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Denis ini, teringat kita dengan pengalaman kita masing-masing dalam hidup ini. Kalau boleh kami bertanya Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf, berhubung karena memang pada hari ini adalah hari Asyura 10 Muharram ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang mengamalkan puasa sunnah pada hari ini, dan kebetulan Ustaz kita serta istri beliau juga sedang mengamalkan amalan puasa tersebut, dan ada beberapa rombongan beliau yang mungkin tidak berpuasa pada hari ini. Maka Ibu Direktur mempersilahkan untuk langsung menikmati hidangan yang telah disediakan anaknya. Itu ya Bapak Ibu ya, penyampaian yang dititipkan oleh Ibu Direktur. Ustadz Denis Lim yang kami banggakan. Ustadz, kalau menurut informasinya, dengar-dengar dari berbagai media bahwa Anda telah hijrah dari yang dulu menjadi yang sekarang. Artinya ingin dong kami mendapatkan langsung dari
Ustadz, di hadapan kami ini bagaimana tips bisa sampai seperti itu, Ustaz? Ya, boleh jadi ini menjadi satu bekal bagi kami yang mungkin masih ada yang rada-rada banyak maksiatnya atau banyak melencengnya, sehingga dengan kehadiran antum di tempat ini bisa menjadi satu semangat spirit yang luar biasa untuk kami menjadikan perubahan. Apalagi momentum ini adalah momentum hijrah, tahun baru hijrah. Silahkan Ustaz. Baik, istilah. Maka jawabannya saya tidak tahu. Ya, nah nggak tahu ya, sejauh ini beramal juga nggak tahu diterima atau enggak. Tobat juga sejauh ini tidak tahu diterima atau enggak. Jadi nggak tahu. Ini mah Allahnya aja yang terlampau baik, yang menolong hambanya. Mudah bagi dirinya mematikan diri ini waktu lagi bermaksiat, tapi malah diizinin ketemu bunda-bunda yang soleh-solehah, bapak-bapak juga, Masya Allah. Jadi nggak bisa jawab itu mah. Tapi kalau memang setiap kali kita pengen berbuat baik, kita dapat was-was, diampunin nggak ya? Aduh, saya udah terlampau banyak dosanya, udah kepalang basah lah, nyemplung aja sekalian. Nah, kalau ada perasaan-perasaan kayak gitu, itu tuh bukan minder yang baik ya, itu tuh justru bisikan syaitan, was-was syaitan. Kenapa? Karena syaitan gak suka kita tobat, tapi juga sulit bagi syaitan untuk gagalin tobat kita dalam rangka secara zohir. Contoh, tetap pengen sholat, kalau nggak peduli mau dibisikin apa sama syaitan, pokoknya saya tetap pengen sholat, pengen tobat. Apakah di tempat wudunya atau di tempat sholatnya ditendang gitu sama setannya, ditonjok? Kan nggak bisa ya. Kalau di rumah kita nyalain Al-Quran 24 jam, entah di murotal ada MP3-nya tuh yang dipakai baterai, itu aja dia nggak betah, tapi nggak bisa mencet tombol matiin sendiri. Nah, kalau bisa horor juga kan ya. Nah, kalau misalkan nggak bisa, dia bisanya apa? Paling cuma ngasih was-was, yuk jangan Al-Quran melulu, ganti yang lain. Kalau kita nggak mau nurut, emang dibanting murotalnya? Enggak. Dimatiin saklar listriknya? Enggak sama sekali ya. Jadi itu mau was-was aja, tinggal bismillah. Pilihannya sih memang dua ya. Kita tahu bisa pengen akhirnya dapat kedamaian, dapat ketenangan adalah dari Allah. Pilihannya ya sekali lagi, pengen nurut dengan sukarela atau Allah paksa untuk nurut. Kebanyakan kalau pengen jujur, saya sendiri kan gara-gara dipaksa buat nurut ya, dengan segala macam yang sudah dialami, atau banyak orang juga mengalami kepahitan, barulah akhirnya di luar sana ada yang akhirnya pada berhenti judi, baru kan setelah kalah. Coba kalau nggak pernah kalah ya. Jadi ya pilih dengan sukarela atau Allah, atau pilihannya Allah paksa ya. Maka paling yang dipegang ayatnya Quran surat 35, surat Fatir ayat 45 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya setiap manusia berbuat dosa langsung Allah balas kontan, balasannya detik itu juga, maka kata Allah, tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan maksudnya ada dua. Satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun ternyata layak kita tuh diganjar kematian. Tapi kenapa masih ramai kayak gini? Walakin yu'akhiruhum, tapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi sederhanalah kalau ke diri, kalau kita habis bikin dosa nggak langsung mati, sederhana, Allah nungguin tobat kita. Kalau kita ngelihat orang bikin dosa, sama tinggal bilang, kok orang itu bikin dosa tuh, tanya aja orang yang kamu lihat dosa, mati nggak sekarang? Enggak sih, masih hidup. Ya udah, berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita main hakim sendiri? Yang kayak gitu tuh ahlul bid'ah tuh. Yang kayak gitu tuh yang nggak akan diampuni tuh. Yang kayak gitu tuh yang nggak bakal ke surga. Kita sendiri lah yang Allah matikan atas dosa kita. Ya, nggak ada hak sama sekali. Ya, malah dengan ingat kesalahan itu kita bisa jadikan itu bahan bakar, bahan motivasi. Setiap kali pengen futur, yang lain juga nggak kayak
nggak pol-polan ibadahnya. Mereka teh nggak usah pol-polan, cuman 5 waktu, itu pun asarnya jam 3, asarnya jam 6, zuhurnya jam 3. Karena mereka kenapa bisa ke surga tetap? Iya, karena nggak punya dosa sebanyak saya. Diri ini dengan dosa sebanyak itu, yang cita-citanya sama-sama pengen ke surga, masa nggak mau ibadah lebih banyak, belajar lebih banyak, ngapalin lebih banyak, baca lebih banyak? Kan utangnya lebih banyak sama Allah. Maka akhirnya kedorong lagi. Dijahatin orang, atuh dah, Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya cita-cita ke surga, amalan segini-gininya, sholat lupa rakaat melulu, istighfar apa lagi, sedekah juga jarang, pakai modal apa tuh ke surga, banyak dosanya. Tahu-tahu dia jahatin, kan lumayan gugurin dosa. Bisa jadi gara-gara dijahatin orang itu kita tambah dekat ke surganya Allah. Ya, jadi ada tambahan motivasi di situ. Saya nggak tahu. Dulu malah pernah cerita, ada orang yang bisa berangkat haji tiap tahun, bukan umroh ya. Ditanya, Pak Haji teh apa amalannya? Ahli duha? Enggak. Ahli tahajud? Enggak. Beliau jawab, Masya Allah, mungkin bukan amalan saya, tapi justru mungkin karena dosa saya terlalu banyak, Allahnya aja terlampau baik, ingin saya tobat di sana. Jadi bukan karena amalan, Allahnya aja terlampau baik. Maka nggak tahu. Ya, cuma pengen minta doa dan nasihatnya dari bunda-bunda semua. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni. Allahu a'lam bishawab.